sini ketika orang-orang kafir menganggap bahwa Nabi Muhammad itu gawe-gawe, bahwa sesuatu yang baru, kan pada waktu itu rata-rata menyembah berhala semua. Dan Nabi Muhammad datang bahwa ajaran Islam, tauhid, nyembah Allah. Otomatis mereka kan mengatakan ini ajaran yang baru, ajaran yang sesat, gawe. Ya orang ya ini bah buyut nyembah berhala, kok ini malah kon ninggana berhala, kon nyembah Allah. Ini berarti ajaran yang baru. Jelas ini Muhammad gawe. Maka ketika mereka orang-orang kafir ketika ngomong seperti itu, di sini dijawab, lau kadzabtu alaihi wa za'amannahu arsalani wa laisa kadzalik la'aqabani asyaddal uqubah wa lam yaktir ahadun min ard la antum wa la ghairukum an yujirani. Katanya menjawab, seandainya saya dusta, aku ngapusi, yang tak bahwa ini kok gawe-gawe, bukan kebenaran yang datang dari Allah. Seandainya ini memang hal yang palsu, hal yang enggak benar, sebagaimana yang kamu persangkakan, bahwasanya saya itu bukan utusan Allah, bahwasanya saya ini orang yang gawe-gawe, seandainya itu benar, mestinya nanti saya akan mendapatkan adab yang lebih berat, lebih pedih dibanding kalian. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya, seluruh penduduk bumi, termasuk kalian. Selainnya kalian juga nggak bisa menyelamatkan. Ini sebenarnya ungkapan ini untuk meyakinkan. Nah, begitu caranya kan, aku keliru, aku ngapusi, mesti ini dihadap dengan adab yang siap. Di sini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Punya aja aku ngapusi, tapi kan Rasulullah tidak. Maka itu semacam tantangan pada orang kafir. Umpama aku keliru, mesti aku kenal. Namanya kan itu. Dan kalau bahasa yang lebih dengan sering dulu, berhala kan yang keliru siap kenal. Anda. Nah, ini jawabannya Kanjeng Nabi ketika dianggap gawe-gawe gitu. Nah aku gawe-gawe, aku palsu masuk ke, mestinya saya kena adab yang parah, yang lebih parah, dan tidak ada yang bisa. Tidak mungkin aku wanita. Itu jawaban Rasulullah SAW. Kemudian di ayat 8 itu ditutup dengan wa huwal ghafurur rahim. Allah lah zat yang maha mengampuni dan maha wa hadza targhibun lahum ila taubah wal inabah. Ai wa ma'a hadza kullihi in raja'tum wa tubtum tabi 'alaikum wa 'afa ankum wa ghafara lakum wa rahim. Meskipun kalian semua sudah melakukan kesalahan besar, musyrik itu kesalahan besar, nganggap Muhammad goroh itu kesalahan besar, melakukan penistaan terhadap Nabi Muhammad itu kesalahan yang besar. Tapi seandainya kalian mau tobat, mau balik ke jalan yang benar, insya Allah Allah akan memberikan ampun. Nah ini menunjukkan bahwa orang musyrik pun masih bisa dinapura sama Allah selagi mereka mau bertobat. Hanya ketika di ayat yang lain mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sehingga Allah itu tidak mengampuni orang yang musyrik. Itu bukan berarti orang yang musyrik tidak diampuni Allah, tidak. Tapi maksudnya ketika orang musyrik kok sampai meninggal dalam keadaan musyrik tidak bertobat, itu loh sih nggak bakal dinapura. Tapi orang musyrik bertahun-tahun musyrik
bahkan mungkin tentang Allah, mana ini Gusti Allah, tapi kemudian dia bertaubat, tetap di ngapura sama. Makanya Al-Ghafur itu kalau lebih rincinya, lebih detailnya, Al-Ghafur itu sebesar apapun dosa itu akan di ngapura sama Allah. Jadi kalau pakai Ghafur ya. Tapi kalau pakai Ghafar itu penekanannya sebanyak apapun dosa di ngapura sama. Dan di sini yang dipakai Allah tidak Ghafar tapi Ghafur, karena musyrik itu dosa yang paling gede. Umpama dosanya si jintok musyrik itu ya ora bakal selamat ke neraka. Saking gede dosa musyrik. Maka yang dipakai Allah untuk menutup ayat ini pakai sifatnya, pakai asmaul Ghafur yang maknanya sebesar apapun dosa tetap di. Kalau dosanya pirang-pirang, ya maling, ya zina, ya mabuk, itu nanti ditutup pakai Ghafar. Sebanyak apapun dosa tetap di. Dan berarti kalau digabungkan sifat Ghafur dan Ghafar, wape dosa gede-gede lah, pirang-pirang lah, nek tobat tetap di. Karena Allah punya sifat Ghafur dan nah ini sekaligus ini ya, penyemangat bagi kita atau mungkin teman-teman kita barangkali yang masa lalunya pernah punya masa yang kelam, mungkin kaki yang dosa itu rasa sedih, betul usah cilik hati, wong musyrik kae dosa sing gede itu masih di ngapura gelem coba nek trimo ra salat, nek trimo mabuk, trimo ra salat. Ya maksudnya dibanding sirik itu aja gede sirik, yang jadi terima-terima kayak gimana semangat sholat. Nah saat itu dosa gede, yang tetap kayak dibanding sirik tetap lebih besar. Artinya kalau sirik pun itu diampuni, wong sing ora sholat pirang-pirang tahun itu batinan insya Allah diampuni. Termasuk mabuk pirang-pirang tahun itu batinan diampuni. Kemudian masih ditambah Ar-Rahim. Rahim itu penyayang. Artinya gini, bukti sayangnya Allah itu ketika dia tobat, maka kemudian dosanya 0, 0 bersih. Dan tidak hanya itu toh, wong sing tobat tenanan itu dapat pahala yang besar. Orang Nabi Anu itu dosa gede sak dianggap berkos tobat, gak dihitung, dilebur kabeh. Udah gitu, orang yang tobat beneran itu tok ganjaran gede mergo rahmate. Maka bisa jadi ya, orang yang pas masa lalunya dosa pirang-pirang, begitu tobat tenanan teko ati, swadar kemudian balik pengen apik dengan niat yang benar, niat yang lurus, kok saat itu ditimbang dengan orang-orang yang mungkin dia benjolan tahu dosa ini, dia juga rasa tobat, itu timbangannya itu lebih berat. Orang yang tobat ini kan ada di Jakarta disebutkan ketika ada mantan pezina soal ke Kanjeng Nabi, itu sahabat kan do roasting, cara-cara roasting di nopo di roasting, dia dibully lah. Loh, mantan pezina moro, mantan pezina mau di Kanjeng, padahal itu sudah orang itu sudah dan tobat. Maka kemudian kan Kanjeng Nabi matur, lautu zana amalukum fi kifati hada wa tuzana taubatu fi kifati lakana asqal. Seandainya amal kalian itu loh ditimbang di satu timbangan sini, terus tobatnya dia itu ditimbang di timbangan ini, mesti berat. Jadi yang menunjukkan bahwa taubatan nasuha selain lebur dosa itu juga mendapat pahala yang besar. Ditimbang loh ini ngalah ke amal-amal gue sebelum tahu taubatan. Ini tadi terus jenengan kesimpulan. Berarti kalau dosa sih ae Pak.
Dosa sing dhisik terus rasake tobat. Nek ngene iki ra tau rasake tobat sing tenanan iki. Amale dak rapat kita gede dulu. Yo nek sampe dosa terus menangi tobat. Sing repot pas dosa gede jatahe entek. Yang repot. Makanya daerah dosa itu aja ngasih. Daerah dosa itu jangan sampai dengan alasan tak dosa sing bilang apa. Besok nek tobat itu jalannya gede. Tidak boleh. Karena kita nggak tahu kapan kita diambil Allah. Tapi bagi yang sudah terlanjur, nah itu loh, semangati dengan ayat-ayat ini, dengan hadis-hadis tadi. Tobat sing tenanan itu bisa jadi berarti itu lebih tobat ya. Makanya wajar ketika ada orang bertobat terus mati itu swarga. Lalu ganjarannya wes gede itu. Tobat terus ganjarannya wes. Dulu ngamal apa loh ya. Misalkan bertobat tenang terus dulu sholat, dulu puasa, dulu zakat, dulu ngaji wes mati itu insyaallah ya syukur. Maka nilai dari tobat dan nasuha itu sangat berat. Maka jangan remehkan mantan-mantan preman, mantan-mantan ahli maksiat sing bodoh. Tobat.